Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan. Pengenalan diri yang benar di hadapan sesama, terlebih-lebih di hadapan Tuhan, membuat kita menyadari dan memahami apa dan bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam kehidupan ini. Tuan dan hamba menunjukkan dua kedudukan yang tentunya sangat berbeda. Tuan adalah si pemberi kesempatan untuk hamba berkarya dalam kehidupannya. Tuan akan mengapresiasi, menghargai hamba yang melakukan tugas seperti apa yang diperintahkannya. Tuan akan menghargai hamba yang melakukan tugas dengan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab terbaik yang bisa ia lakukan. Hamba adalah yang diberi kesempatan untuk berkarya oleh tuannya. Diberi kesempatan untuk berkarya adalah suatu anugerah. Hamba yang menyadari dan memahami keberadaannya tentunya akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuan adalah kewajiban dari hamba. Tidak ada sesuatu yang dianggap istimewa dalam hal tersebut, karena apa yang dilakukannya adalah tugas dan tanggung jawabnya. Renungan kita hari ini mengajarkan dan menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai hamba di hadapan Tuhan kita, yaitu Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi segala kesempatan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita sebagai hamba untuk berkarya, tentulah Tuhan yang memberi arahan akan apa yang harus kita lakukan. Dan sebagai hamba yang taat kepada tuannya, kepada Tuhan, kita harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya dengan semaksimal mungkin. Karena itu, jemaat dan sahabat yang terkasih, dalam menikmati, memaknai, dan mensyukuri panggilan kita sebagai hamba di hadapan Tuhan di dalam kehidupan ini, kita harus mengingat dua hal penting. Pertama, kita adalah hamba yang sedang mengabdi kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita. Sebagai hamba yang sedang mengabdi, maka hendaklah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan takut akan Tuhan, rendah hati, dan setia dalam panggilan, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang diberikan kepada kita. Sebagai apapun kita saat ini, baik sebagai orang tua, anak, baik itu kita sebagai pelayan, pendeta, guru jemaat, bibelfro, diakones, sintua, atau sebagai jemaat dalam persekutuan di gereja, di rumah tangga, di masyarakat, kita harus melakukan yang terbaik
sebagai wujud dari rasa syukur kita sebagai hamba yang diberi kesempatan untuk mengabdi oleh Sang Tuhan, yaitu Tuhan kita. Milikilah hati hamba yang taat kepada Tuannya. Yang kedua, jika kita melakukan yang terbaik, lalu kemudian kita mendapatkan apresiasi, kita mendapatkan pujian yang mungkin tentu saja bahkan membuat kita merasa bangga, silahkan dinikmati. Tetapi ingat bahwa kita tetaplah seorang hamba yang harus menerima semua apresiasi, pujian, dan sanjungan itu dengan kerendahan hati. Karena segala yang kita lakukan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa, bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi merupakan sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan, yang memang merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu sebabnya Yohanes berkata, biarlah dia semakin besar, Tuhan semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Atas segala apapun yang kita lakukan, ingatlah kita sedang memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita adalah sukacita dan damai sejahtera. Firman ini memotivasi kita untuk tetap memiliki hati hamba dalam kehidupan kita. Hamba yang takut akan Tuhan, hamba yang hidup dalam kerendahan hati, dan hamba yang setia sampai pada akhir kehidupan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, Sang Pemberi kesempatan. Karena itu kita berjanji untuk hidup dekat dengannya, setia kepadanya sampai akhir kehidupan kita. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umatmu, di dalam kemuliaan kau sambut hambamu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba yang harus mengabdi dengan kerendahan hati dan menyadari bahwa sesungguhnya kami hanya melakukan apa yang Engkau tugaskan, Engkau perintahkan, sehingga tidak ada sesuatu yang istimewa, yang luar biasa yang sebenarnya kami lakukan. Kami hanya melakukan apa yang memang seharusnya kami lakukan. Karena itu ya Tuhan,
kami mau menjadi hamba yang setia sampai akhir kehidupan kami, agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan kami beroleh sukacita dan berkat serta kehidupan yang kekal, keselamatan di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.